Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, PKS Pondok Aren Refresh. Kali ini saya, Bang Bara, akan ditemani dengan seorang dai muda di Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan. Beliau bernama Bang Haji Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan nih Bang Haji Yusuf. Begitu ya sebutan di Bang Haji ya? Ya begitu dah. Ya gampang saja. Soalnya kalau nama aslinya rada susah. Oke, rada Muhammad Yusuf susah. Sahiro. Muhammad Yusuf Ya, Sahiro. orang itu gampang nyepel spelling Satsironya. Baik, kita menyapa beliau Bang Haji gitu kira-kira ya Ustaz ya. Alhamdulillah. Sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pagi ini saya hadir di mari sama Bang Bara ini. Baik, sahabat PKS Pondok Aren Refresh, kita akan ngobrol dengan Bang Haji Yusuf berkaitan dengan perdukunan di Indonesia. Oke ya, kita akan mulakan dengan sebuah pertanyaan nih, karena kita ngobrol ngalor ngidul, langsung aja. Kira-kira Bang Haji, perdukunan di Indonesia ini memiliki pengaruh yang penting gak sih untuk di level masyarakat, misalkan dalam kebutuhan pencari pekerjaan, dalam kebutuhan mau masuk di sekolah tertentu. Kira-kira kalau ada masyarakat yang menggunakan jasa dukun, kira-kira itu sebenarnya memiliki pengaruh gak sih di kehidupannya? Iya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Jadi kemudian beberapa belakangan ini ya lagi rame nih fenomenal tentang perdukunan ya. Kita tidak usah sebut namanya lah gitu. Jadi banyak di media sosial, di YouTube dan sebagainya kasus-kasus perdukunan yang memang merebak muncul kembali. Dan memang kalau kita ngomongin tentang praktek perdukunan, ini bukan suatu hal yang baru sebenarnya Bang Bara. Ini udah muncul, bahkan pra-Islam pun sudah ada gitu. Sebelum Islam pun sudah ada gitu. Apalagi di Indonesia yang notabene sebelum Islam sampai ke Indonesia adanya dinamisme, animisme. Nah, ini erat kaitannya dengan praktek perdukunan. Jadi ini memang satu fenomena yang fakta di lapangan yang tidak bisa dipisahkan dari masyarakat. Meskipun sebenarnya kalau kita lihat dari perspektif agama, ini sesuatu yang bertentangan dengan akidah bagi umat Islam, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kenapa? Karena praktek perdukunan secara tidak langsung adalah praktek persihiran. Gitu. Dan dalam Islam itu sihir termasuk dosa besar. Rasulullah SAW menyebutkan Ijtanibu sab'atun mubiqatun. Jauhi sejauh-jauhnya 7 perbuatan yang akan menghancurkan amal perbuatan kita. Dan diantaranya adalah dosa yang kedua setelah asyirku billah, mensekutukan Allah, adalah asihru. Sihir apa? Sesuatu yang berinteraksi dengan jin dan sebagainya. Praktek perdukunan itu erat kaitannya, tidak bisa dipisahkan dengan jin dan sebagainya. Terus bagaimana bentuk-bentuknya? Ini banyak. Bentuk sihir tadi kalau yang ditanyakan, ada nggak bentuk perdukunan terkait dengan jasa dalam tanda kutip nih untuk apa? Ya sifatnya memudahkan mencari pekerjaan, bahkan masuk sekolah dan sebagainya gitu. Ya ini sangat memungkinkan. Kenapa? Karena masyarakat kita ini masyarakat yang maunya instan. Di era sekarang ini itu instan. Dan itu pun juga sudah terjadi juga di zaman dulu. Kalau kita baca sejarah itu, Masya Allah, bahwa praktek perdukunan, baik itu untuk hal yang tersebut ataupun bahkan untuk mengkanter sebagainya, itu real wakil. Jadi memang ada praktek-praktek semacam itu. Ada praktek-praktek perdukunan yang dimanfaatkan untuk membantu, memudahkan di saat mencari pekerjaan. Contohnya apa? Pernah dapat info, jadi CV yang bersangkutan ini sebelum dilampirkan untuk masuk ke perusahaan tertentu, dibawa dulu nih ke mbah dukunnya gitu. Sudah dibawa mbah dukun, tadi jambe dan sebagainya, nanti baru diserahkan secara hard copy-nya. Kalau sekarang di era IT semacam ini kan
CV itu semuanya by online. Nah ini nggak tahu juga nih bagaimana. Apakah sudah update juga dukunnya? Canggih ya. Canggih, kan ya. Tapi kerja dukun itu lebih canggih dibandingkan IT. Nah, ini udah transfernya udah suatu yang nggak kelihatan. Oh, iya. Gaib bisa ya. real time gaib gitu. Nah tapi sekali lagi disebutkan di awal bahwa ini sebenarnya sesuatu yang tidak dibenarkan oleh agama kita, agama Islam khususnya. Bahkan tadi menghancurkan amalan-amalan. Itu maksudnya seperti apa tuh? Jadi begini, Allah sama dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiir rasul wa la tubtilu a'malakum. Jadi wahai manusia, wahai orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan Rasulnya, dan jangan kalian hancurkan amal ibadah kalian. Berarti apa? Allah memberikan informasi kepada kita ada amal ibadah yang bisa amal perbuatan manusia yang bisa merusak amal pahala ibadah manusia tersebut. Apa diantaranya? Ulama dalam tafsirnya menyebutkan yang pertama al-kabair, jadi dosa-dosa besar. Jadi orang-orang yang terjerumus dalam dosa besar itu menghancurkan amal ibadah sebelumnya. Gugur semuanya, gitu. Dan masuk dalam kategori orang yang terjerumus dalam dosa besar. Dan di antara dosa besar itu adalah sihir. Lebih detailnya mungkin sebagai referensi, Imam Az-Zahabi punya buku judulnya Al-Kabair. Ada sekitar 72 jenis dosa besar. Tapi pokoknya adalah ada 7 tadi. Yang pertama syirik, mensekutukan Allah. Yang kedua sihir. Yang ketiga makan harta riba. Yang keempat makan harta anak yatim. Yang kelima membunuh manusia tanpa dibenarkan oleh Allah Ta'ala. Yang keenam mundur dari medan perang. Dan yang ketujuh adalah orang-orang yang menuduh orang lain berbuat mesum, berbuat zina tanpa bisa mendatangkan 4 orang saksi. Nah ini termasuk dosa-dosa. Pelakunya maka gugur amal ibadahnya. Alias apa dosanya, pahalanya hilang semuanya. Nah ini sangat mengerikan sebenarnya. Iya. Bahkan dalam hadis Rasulullah disebutkan bahwa man ata syahinan, barang siapa yang mendatangi dukun, au arrafan ataupun ahli, orang yang araf itu orang yang ngerti ilmu begituan, gitu. Wa yus'alu, dan bertanya sesuatu, walam yusaddiquhu, nanya doang nih, datang ke dukun kemudian nanya sesuatu tanpa membenarkan jawaban dukun tadi, arba'ina yauman la tuqbal minhu sholatan. 40 hari Allah tidak terima sholat orang yang bersangkutan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini datang doang, nanya, nggak percaya jawaban Mbak Dukun. 40 hari sholat kita tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Na'udzubillahnya dan innalillahnya kalau apa? Kalau datang nanya ke Mbak Dukun, kemudian percaya dengan jawaban Mbak Dukun, maka sama saja kita melemparkan keimanan kita. Ya apa? Batal syahadat kita. Gara-gara kita percaya dengan dukun. Na'udzubillah. Ini gak satu hal yang main-main ini. Subhanallah. Mudah-mudahan kita terhindar dari situ ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, tapi kalau ada nih yang mengatakan, saya setelah datang ke Mbah Dukun, urusan saya jadi mudah. Setelah datang ke Mbah Dukun, penyakit saya hilang. Gitu. Sebenarnya yang memudahkan urusan, kemudian menyembuhkan penyakit, itu kan katanya Allah ya. Tapi betul nggak? Tapi kan lewat perantara dukun gitu. Tetap tidak dibenarkan yang seperti itu. Iya. Jadi memang secara prinsip Islam itu melarang praktek perdukunan. Secara bahasa umumnya adalah praktek sihir. Gitu. Kalau kita flashback sejarah baginda yang mulia Rasulullah SAW pun, Rasulullah mencontohkan itu. Rasulullah suatu ketika pernah disihir oleh orang Yahudi yang namanya Labib bin Asom. Gitu. Ini bagian dari iktibar kita belajar. Oh, Rasulullah juga pernah disihir. Tapi Rasulullah pas disihir nggak datang ke dukun. Bagaimana caranya? Rasulullah diajari oleh Allah SWT melalui malaikat Jibril, ada diturunkan 2 surat yang dikenal dengan Mu'awwidzatain. 2 surat yang sebagai perlindungan bagi umat manusia, yaitu surat An-Nas dan surat Al-Falaq. An-Nas dan Al-Falaq. Dan insya Allah kita semua sudah hafal ya. Oh tentunya, ini surat yang insya Allah dari kecil sudah kita hafal. Ternyata gitu. Jadi penangkal sihir. Penangkal sihir itu. Jadi memang karena apa ya? Ini sesuatu yang memang ujian nih bagi manusia. Jadi dalam surat Al-Baqarah ayat 102 disebutkan
wattaba'u ma tatlu syayatin wa ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman dan seterusnya. Di situ disebutkan wa ma yu'alimani, dan tidaklah Allah mengajarkan ilmu sihir kepada Harut wa Marut, ya. Dan juga mengajarkan sihir hatta takuna fitnah, agar ilmu sihir ini menjadi fitnah. Fitnah itu apa? Ujian bagi umat manusia. Allah sampaikan bahwa ini ada ilmu sihir yang sebagai basically praktek perdukunan gitu. Tapi Allah sampaikan orang yang mau belajar tentang ilmu ini maka akan terjerumus dalam fitnah tadi. Apa fitnah? Gangguan hati, gangguan keimanan. Dan orang yang belajar ilmu sihir maka terjerumus bermasalah dalam keimanannya. Makanya jumhur ulama itu sebagian besar mayoritas, ya, udah sebagian besar mayoritas nih, gitu, menghukumi haram hukumnya belajar ilmu sihir. Hanya ada satu ulama, Imam Alusi, di dalam tafsirnya yang membolehkan belajar ilmu sihir, tapi bukan untuk memberikan mudarat pada orang lain. Belajar ilmu sihir untuk menangkal dan sebagainya. Tapi jumhur ulama haram hukumnya belajar ilmu sihir. Dalam pelajaran ini Allah sudah sampaikan bahwa ilmu sihir itu haram. Kalau kalian tetap maksa belajar, resikonya ditanggung penumpang. Dan praktek sihir itu real atau tidaknya, semuanya atas izin Allah SWT. Makanya kalau ada orang datang ke dukun untuk berobat nih, sudah kemana-mana misalkan penyakit medis, ternyata nggak sembuh-sembuh juga, akhirnya lemah imannya datang ke dukun, ternyata sembuh gitu. Ini bagaimana? Jadi memang semuanya atas izin Allah. Semua yang ada di dunia ini atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma tadi di awal sudah sampaikan, Allah sudah warning. Ada solusinya. Kita sakit, misalkan sakit non medis nih, udah ke dokter, didiagnosis secara medis ternyata nggak ada, tapi kita merasakan sakit, maka indikasi dan itu penyakit non medis. Solusinya apa? Allah ajarkan solusinya bukan ke dukun, tapi kemana? Ke ahli ruqyah. Diobati dengan ruqyah. Bagaimana ruqyah yang syar'i? Mungkin nanti kita bahas secara detail. Baik, jadi sebenarnya kalau ke dukun itu malah tambah masalah. Iya, betul. Jadi menyelesaikan masalah, tapi menambah masalah. Dan kita ketahui bersama berarti sebenarnya kekuatan dukun, ya dengan segala yang membantunya, sebenarnya itu tidak ada apa-apanya kalau Allah tidak mengizinkan. Betul. Artinya segala yang sesuatu itu pun atas izin Allah. Betul. Dan sebenarnya kalau kita cerdas, ketika kita mendapatkan sebuah ujian, kayak tadi contohnya penyakit non medis, langsung aja minta ke Allah gitu ya. Betul. Karena Allah juga yang menentukan gitu ya. Betul. Iya, jadi memang ya dengan kekuatan doa itulah. Cuma kadang-kadang kan bagaimana kita yakin tidaknya, dan tidak ada salah. Makanya karena tidak semua hamba Allah itu punya kekuatan jaringan ya. Kalau bahasa kita sekarang itu network yang kuat, saluran yang kuat, sinyal yang kuat pada Allah Taala. Sehingga boleh kita bertawasul. Apa itu tawasul? Nyari perantara. Perantaranya dengan orang-orang soleh gitu. Oh iya. Kita datang ke orang soleh, minta air doa, nggak apa-apa gitu ya. Apa boleh gitu. Tapi tadi ada ketentuannya dalam Islam. Kalau minta air doa tapi datanya ke dukun sama aja gitu. Tapi minta air, misalnya orang yang kita lihat ini orang soleh, amaliyah ibadahnya yang sehari-hari gak pernah ditinggalkan, track recordnya di masyarakat bagus, kemudian adab dan akhlak setiap harinya juga bagus, interaksi dengan Allahnya lebih kuat, interaksi dengan manusianya juga bagus. Boleh kita datang kepada orang tersebut minta doa, boleh melalui perantara air misalkan, boleh. Jadi misalkan orangnya nggak bisa didatangkan langsung nih, ya sudah datang minta air, dan airnya itu dibacakan ayat ruqyah ataupun ayat doa, boleh nggak? Boleh. Oke, alhamdulillah. Jadi sebenarnya sudah ada solusi. Betul. Yang datangnya dari Allah. Oke, Bang Haji, misalkan sudah ada yang terlanjur melakukan praktik perdukunan, datang minta tolong ke dukun. Tadi dikatakan itu dosa besar yang dapat menggugurkan amal kebaikan, kan rugi bener. Betul. Rugi banget ya. Kira-kira masih ada nggak pintu ampunan dari Allah untuk orang-orang yang seperti itu? Masya Allah. Jadi Allah itu maha penerima taubat. Jadi Allah sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu tubu
ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang beriman, ini orang beriman loh yang disampaikan. Wahai orang yang beriman dalam surat At-Tahrim, ya alladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya orang yang beriman, taubatlah kalian kepada Allah Taala. Dan tidak ada yang bisa menyelesaikan permasalahan dosa besar kecuali dengan taubat. Ya. Jadi sebanyak apapun dosa, termasuk dosa sihir, dosa syirik, dosa zina, dosa membunuh, sebanyak apapun dosa yang pernah kita lakukan, selama nyawa masih ada di badan kita, selama Israel belum menjemput kita, selama kiamat belum datang, Allah masih menerima taubat hamba-hambanya. Taubatan nasuha itu ya. Taubatan nasuha. Caranya gimana tuh taubat nasuha itu? Jadi para ulama menyebutkan taubatan nasuha itu ada 3 nih komponennya. Substansinya 3. Yang pertama, menyesal telah melakukan perbuatan tersebut. Baik perbuatan itu didasari kata ilmu ataupun karena tidak mengetahui. Kadang-kadang kan orang ada tipe orang yang sudah tahu nih hukumnya dan dilanggar, kan? Ada juga tipe orang yang berbuat dosa, salah emang nggak tahu asal hukumnya, sehingga dia melakukan hal tersebut. Terlepas dosanya tahu atau tidak, Allah masih membuka pintu taubatnya. Nah, unsur taubat tadi yang pertama menyesal nih. Nyesel lahir batin kan atas perbuatan yang pernah dilakukan. Tidak bangga malah. Tidak bangga. Malah jadikan status dengan wah datang ke dukun kan. Yang kedua, setelah menyesal berjanji tidak akan mengulangi lagi. Ya, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut. Dan yang ketiga, berusaha menjauhi perkara-perkara yang menyebabkan dosa besar tadi. Istilahnya apa? Ya kita move on lah. Move on, hijrah ke hal yang positif. Dan tentunya ya kita mohon ampun pada Allah SWT atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Baik dosa perdukunan, dengan dukun yang tadi sifatnya untuk pengobatan. Ada dosa perdukunan karena tadi untuk jasa dimudahkan biar dapat pekerjaan. Kemudian dapat kemudahan rezeki melalui jual beli, perdagangan dan sebagainya, atau bahkan dosa-dosa perdukunan yang sifatnya kan di Indonesia ini kan dunia politik nggak bisa dipisahkan, kan? Ada juga orang yang mau nyalek misalkan, mau jadi bahkan kalau ada lembaga survei barangkali kayaknya mulai dari level RT, kan, RW, bahkan sampai kades di kampung-kampung, ya tidak sedikit orang yang menggunakan jasa dukun. Nah, ini yang 3 komponen untuk taubatan nasuha. Selama itu taubatnya benar, mudah-mudahan Allah akan ampuni dosa-dosa. Karena Allah sampaikan, "Lau ataitani bi qurabil ardi khataya wa lam yusyriku bi syai'a, la ataituhu bi qurabil ardi maghfirah." Seandainya kata Allah dalam hadis kutsinya, hamba-hamba Allah ini manusia menjumpai Allah dengan sepenuh bumi dosa-dosa, tapi tidak pernah mensekutukan Allah SWT, baik itu dosa sihir, dosa makan riba, dosa membunuh, dosa zina, dosa macam-macam, tapi tidak mensekutukan Allah, kita hanya mengesahkan Allah, la ilaha illallah, maka la ataitu bi qurabil ardi maghfirah, maka Allah akan hadapi, akan datangi, akan jumpai manusia tersebut dengan sepenuh bumi ampunan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, Allah Al-Ghaffar ya. Masya Allah, tabarakallah. Oke Bang Haji, terima kasih nih. Pertanyaan terakhir nih, misalkan sudah ada yang melakukan praktek perdukunan, bahkan menyantet, menggunakan santet untuk menyakiti orang, bahkan tujuannya ingin membunuh gitu. Kemudian dia bertaubat. Apakah pelaku santet ini harus terus terang dan meminta maaf kepada korban, atau cukup ya menyesal dan minta ampun kepada Allah aja itu? Tidak mengakui kepada orang yang disantet karena mungkin khawatir disalahin, khawatir malah berantem. Itu bagusnya gimana solusinya kayak gitu tuh? Subhanallah. Jadi memang di dalam kitab Rawa'iul Bayan, Imam Ali Sobuni juga menyebutkan bahwa as-sihru waqi'. Sihir itu waqi', real. Efek dari sihir adalah real. Termasuk tadi misalkan sihir yang digunakan untuk membunuh manusia. Kalau bahasa kitanya, bahasa Indonesianya santet lah gitu. Dan bisa meninggal betul gitu. Itu real. Jadi ulama sepakat itu. Nah, terus bagaimana? Ini kan masuk kategori 2 dosa besar ini. Membunuh dan juga melakukan sihir. Nah, tapi dengan taubat nasuha,
boleh nggak kita istilahnya minta maaf pada korban dan seluruh keluarganya. Jadi memang ada dua taubat nih. Taubat dari dosa-dosa yang antara kita dengan Allah. Ada taubat dari dosa-dosa yang tidak hanya kita pada Allah, tapi ada melibatkan manusia yang lain, pihak ketiga itu manusia. Bagaimana hukumnya? Kalau kita dengan Allah urusannya cukup kita beristighfar, berjanji tidak akan mengulangi, menyesal, dan juga move on, selesai. Tapi kalau ada kaitannya dengan hukukul adami, dengan hak-hak manusia, maka kita kembalikan haknya. Bagaimana caranya? Kita datang minta maaf pada yang bersangkutan, sampaikan, bahkan kalau seandainya di sebuah negara yang menerapkan hukum kisos, maka boleh lawan kisos. Sudah jadi resiko itu. Sudah resiko, betul. Dan bahkan karena ngomongin kisos, di dalam hukum pidana Islam, yang dikisos itu tidak hanya orang-orang yang membunuh, bahkan orang yang praktek sihir pun, para dukun itu dalam syariat Islam dihukum kisos. Jadi para dukun, ahli nujum, peramal, kalau mereka terbukti melakukan praktek perdukunannya, maka dalam pidana Islam, dalam syariat Islam, mereka dikisos, dibunuh hukumnya. Makanya subhanallah, ini luar biasa. Ini jadi PR buat kita semua nih. Jadi memang di Indonesia ini meskipun sudah di zaman modern, tapi ternyata praktek perdukunan juga up to date juga nih, makin modern juga nih gitu. Sehingga nggak bisa dipisahkan. Tinggal ini jadi tanggung jawab kita bersama, bagaimana umat Islam itu menguatkan akidahnya gitu. Menguatkan akidahnya bahwa dukun itu diharamkan dalam Islam, nggak diperbolehkan. Pelakunya baik orang yang menggunakan ilmunya, menggunakan jasanya, kena hukum tersebut, melakukan dosa besar. Dan ini satu kemaksiatan yang kasat mata di hadapan kita semuanya tentang perdukunan, dan ini efeknya dahsyat sebenarnya. Bisa jadi, mohon maaf tadi sedikit obrolan, Indonesia itu yang luar biasa banget ya, dari Sabang sampai Merauke, baik secara geografisnya, demografisnya itu luar biasa banget. Sangat layak menjadi negara yang penuh keberkahan. Tapi tanpa kita sadari bisa jadi hutang masih menumpuk terus-menerus, bahkan sampai ribuan triliun, kan? Masyarakat juga masih ada gonjang-ganjing masalah di mana-mana, dan musibah itu hampir silih berganti. Bisa jadi karena faktor ini, Bang Bara. Kenapa? Perdukunan di Indonesia ini hampir nyaris bahkan dilegalkan, gitu. Dilegalkan. Bahkan ada, istilahnya dibiarkan gitu aja lah, kan? Istilahnya apa ya? Ini menjadi sesuatu yang seakan-akan padahal ini menjadi dalam syariat Islam menjadi hukum pidana padahal. Ini sayangnya karena praktik perdukunan sudah merajalela, bahkan dari level RT sampai RI 1 pun ya. Kalau kita masih ingat berita dulu, kan? Dalam kontestasi pemilihan presiden, pemilihan gubernur, kabupaten, wali kota, bupati, kan? Bahkan sampai RT RW tidak terlepas dari praktek perdukunan ini. Nah, saya khawatirnya gara-gara praktek perdukunan yang dibiarkan begini, dan banyak masyarakat Islam yang menggunakan jasa perdukunan, bisa jadi ini yang menyebabkan bangsa Indonesia dicabut keberkahannya dari Allah SWT. Nah, ini PR besar buat kita nih. Semua stakeholder yang ada di masyarakat, ayo coba kita minimalisir, dan mudah-mudahan kita bisa hilangkan praktek perdukunan di Indonesia. Mudah-mudahan Indonesia bebas dari dukun, bebas dari praktek persihiran. Mudah-mudahan Allah kembalikan lagi keberkahan bagi bangsa Indonesia secara umum, dan Pondok Aren barangkali secara khususnya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Terima kasih Bang Haji Yusuf atas penjelasannya tentang perdukunan di Indonesia. Baik, sahabat semua, terima kasih sudah menyimak. Lain kali kita akan ngobrol dengan tema-tema yang menarik lainnya. Demikian, terima kasih Bang. Sama-sama Bang Bara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.